warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan bersilaturahmi di sekolah kita tercinta ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang insyaallah membawa berkah buat sekolah kita. Salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah ke depan di akhirat kelak harapkan semuanya kita harapkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kota Nyaman, yang terhormat Bapak Kepala PTD SMP Negeri 21 Mangai, dan yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir dan orang tua siswa yang juga berkenan hadir hari ini, serta yang saya banggakan rekan-rekan guru, juga kepala sekolah SD. Alhamdulillah beliau juga menyempatkan hadir untuk pertemuan kita hari ini untuk satu garis terkait hasil ini. Namun sebelum melangkah jauh, terlebih dahulu kami ingin mempersilahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan-sambutan terkait pertemuan kita hari ini. Karena kebetulan juga Kepala Desa kita hari ini untuk pertama kalinya mengikuti kegiatan rapat di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, sekolah kita lebih menginspirasi kita semua untuk membangun sekolah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMP 32 Satap Mangai. Yang saya hormati Ibu Kepala SD 07 Kota Nyaman. Yang saya hormati Ketua RT, tokoh masyarakat, serta tenaga pengajar yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri undangan dalam rangka penataan aset. Begitu saya lihat di undangannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat menjadi sebuah tujuan atau dapat mengambil sebuah pemahaman ke depan seperti apa aset-aset yang ada di Desa Kota Nyaman, tentunya terkait dengan pendidikan di desa kita ini. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh, sebagai suri tauladan dari kita semua sebagai umat muslim. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala UPT SMP Negeri 21 Mangai selaku inisiator sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Tentunya ini merupakan harapan kita bersama, ini merupakan tujuan kita bersama. Mudah-mudahan di Desa Kota Nyaman ini pendidikan dapat berjalan dengan baik, dapat berlanjut secara terus-menerus supaya bisa menghasilkan atau mencetak generasi-generasi yang handal di masa yang akan datang. Tentunya tidak terlepas daripada kalau kita berbicara masalah aset. Jadi aset tidak semata-mata yang ada di lingkungan sekolah ini, karena sudah jelas kalau di sekolah ini kita sudah lihat ada gedung, ada perumahan, ada lokasi barangkali. Namun secara umum aset yang ada di Desa Kota Nyaman ini, apakah itu merupakan kantor desa, apakah itu merupakan bangunan irigasi dan lain-lain sebagainya, itu merupakan aset yang bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan daripada kegiatan pendidikan yang ada di Desa Kota Nyaman. Tentunya dengan kerjasama dengan baik antara masyarakat, antara orang tua murid, dan tenaga-tenaga pengajar yang ada di
SMP 32 Satamanga ini, begitu juga yang ada di SD 07 Patanyaman, SD Boto Tengah. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi, bekerjasama secara baik, secara rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama, apa yang menjadi tujuan daripada pendidikan ini dapat kita capai dengan maksimal. Itulah harapan saya selaku kepala desa di Patanyaman ini. Mudah-mudahan jangan artinya kita mengalami kemunduran, karena dari dulu kalau kita di luar di Cambah atau di Maros, banyak yang mengatakan bahwa masyarakat Patanyaman itu orang pintar, banyak yang sukses di luar, banyak yang menjadi pejabat di luar, itu asalnya dari Patanyaman. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita bekerja sama, kita bersinergi, semua unsur yang ada di desa ini, prestasi itu dapat kita pertahankan, prestasi itu dapat kita lebih tingkatkan lagi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mencetak atau melahirkan generasi-generasi yang artinya dapat kita banggakan secara bersama-sama. Itulah harapan saya selaku pemerintah Patanyaman. Dan kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada tenaga pengajar. Itulah harapan saya, mudah-mudahan insya Allah Patanyaman ini ke depan akan lebih maju lagi, lebih baik lagi. Demikian apa yang merupakan sambutan singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dan mengucapkan lebih baik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Patanyaman. Ada dua hal yang saya catat yang paling penting di sini yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Yang pertama itu adalah kolaborasi antara SMP, SD, 2 SD yang ada di Patanyaman itu untuk meningkatkan pendidikan di desa Patanyaman khususnya. Jadi perlu adanya kolaborasi antara 3 sekolah ini untuk memajukan pendidikan yang ada di desa kita. Kemudian yang kedua tadi itu adalah bahwa desa kita sangat mendukung pemanfaatan aset-aset yang ada di desa kita ini untuk dimanfaatkan oleh sekolah sebagai wadah atau media pembelajaran bagi anak kita, dan tentu saja untuk meningkatkan kompetensi dari murid-murid kita atau anak-anak kita. Terima kasih Pak atas sambutannya. Selanjutnya sambutan kedua dari Bapak Kepala PTD SCPN 32 Satamanga. Kepada Bapak diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Patanyaman, yang saya hormati Ibu Kepala PTD SDN 7 Patanyaman, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak-bapak dan Ibu Guru PTD SMP 32 Satamanga, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan sebanggakan. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga dapat sama-sama hadir di tempat ini. Sebagaimana agenda kita adalah ini membahas masalah aset sekolah, aset pendidikan. Salam dan selawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala PTD SDN 7 Patanyaman serta Bapak-bapak, Ibu tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama yang bisa hadir di tempat ini. Jadi adapun kegiatan sekarang ini adalah akan membicarakan masalah aset sekolah.
aset yang bisa menunjang pendidikan di sekolah kita, pendidikan anak-anak kita di sekolah ini. Nah, selama ini pemahaman kita mengenai aset itu hanya tertuju pada sarana prasarana. Namun setelah ada perkembangan di dunia pendidikan bahwa aset itu bukan saja yang berwujud fisik. Jadi ada beberapa golongan yang termasuk aset yang bisa mendukung program pendidikan. Jadi yang namanya aset sekolah ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Jadi kita tidak menyempit pemikiran bahwa aset itu asetnya PTD SMP Patanyaman hanya yang dimiliki sekolah ini. Ya, kalau aset secara fisik, ya ada bangunan khusus untuk PTD SMP 30 Mangai. Dalam hal pemakaian itu sudah diserahkan kepada PTD SMP 32 Satap Mangai. Jadi ada 7 aset. Jadi yang pertama itu adalah aset manusia, yang mana termasuk di sini adalah guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di PTD SMP 32 Satap Mangai. Nah, kemudian aset sosial, jadi hubungan antara sesama manusia dan sesama instansi. Aset sosial. Ada aset politik. Nah, jadi kita perlu garis bawahi di sini aset politik. Jadi aset politik ini maksudnya aset sekolah yang berupa aset politik, bukan bahwa kita kerjasama dengan atau mendukung salah satu caleg atau partai, bukan itu maksudnya. Tapi yang menyangkut aset politik ini adalah hubungan kerjasama antara masyarakat dengan begitu juga antara instansi. Jadi sebagai salah satu contoh, di sini ada kegiatannya Puskesmas Jambah. Itu termasuk salah satu aset politik. Jadi bagaimana menjadi hubungan kerjasama kita dengan instansi lain. Kemudian aset lingkungan. Jadi ini aset lingkungan ini sudah tadi dijelaskan sedikit oleh Bapak Kepala Desa bahwa ada irigasi, ada hutan pinus, ada turbin, ada internet. Nah, semua ini bisa mendukung pelaksanaan pendidikan. Jadi termasuk aset lingkungan. Yang keenam ada aset agama dan budaya. Ya, jadi alhamdulillah ini kalau mengenai masalah agama dan budaya di sini, ya kita tahu bahwa baik masyarakat maupun siswa ini aktif dalam bidang keagamaan. Jadi salah satu contoh partisipasi UPTD SMP 32 dalam bidang keagamaan di sini adalah dulu ada mengadakan buka bersama. Jadi salah satu aset agama. Nah, jadi mestinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk salat berjamaah, menghafal, mengaji. Kemudian yang ketujuh adalah aset finansial. Ini aset keuangan. Ya, jadi ini kalau di sekolah aset finansial ini tentu hanya besarannya ditentukan oleh berapa jumlah peserta didik. Ya, jadi hanya berdasar pada berapa jumlah peserta didik, sehingga sekian dananya yang kita istilahkan di sini adalah dana BOS, dana BOS. Jadi besarnya dana BOS itu tiap sekolah bermacam-macam, tergantung dari banyaknya siswa, banyaknya peserta didik. Ya, jadi ada 2 orang supaya
ada tuh bisa bangun sedikit biar tempat-tempat duduk di saya. Ya, itu maksudnya aset finansial. Saya ini sebagai pimpinan di sekolah ini merasa tertolong oleh 2 orang guru kami di sini, Pak guru kita di sini, karena dengan adanya tugasnya, kita bisa memperkenalkan kepada masyarakat apa itu yang sebenarnya menjadi aset sekolah. Karena selama ini kita hanya berpikir bahwa hanya gedung dan lokasinya saja aset, padahal gurunya aset, siswanya aset, masyarakat yang ada di sekitarnya juga aset. Ya, lingkungan aset. Ya. Jadi saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita dengarkan bersama tadi dari Bapak Kepala Sekolah PTD SMP 321 Mengai. Jadi beliau tadi sudah memberikan gambaran singkat terkait apa sih sebenarnya yang mau kita bahas pada hari ini terkait aset atau modal utama. Namun untuk memetakan aset sebentar, kita akan melakukan diskusi yang saya kira diskusi terbuka, ya, supaya lebih mudah proses pemetaannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tinggal memasukkan bahwa ini adalah aset, bisa kita jadikan aset. Jadi untuk sesi ini sedang kita tutup dulu sampai di sini, dan sebentar akan dilanjutkan oleh saya dan Pak Ustaz Buni untuk memandu kita memetakan aset. Jadi demikianlah acara kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Padanyaman, yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP 321 Mengai, yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD 7 Padanyaman, yang terhormat Bapak Imam Desa Padanyaman, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT dan RW, Bapak Ibu DPD Desa Padanyaman, dan Bapak Ibu tokoh masyarakat, rekan-rekan sejawat SMP 321 Mengai, dan saya muliakan dan anakku semuanya yang saya cintai, sempat menjadi perwakilan siswa di pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersilaturahim di tempat ini, dan itu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Alhamdulillah terbukti kita sudah mendapatkan pawak dan sudah dapatkan jalan kote dan minimal air mineral. Insya Allah kita akan dipanjangkan lagi. Itu salah satu. Salam dan salawat tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kita jadikan teladan dalam kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah pada hari ini di menjelang siang kita akan memetakan aset kita, ya. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, semua tempat adalah kelas, semua orang adalah guru. Jadi setiap tempat adalah kelas dan semua orang adalah guru. Jadi, dan saya minta kepada orang tua, saudaraku semuanya, masyarakat, Pak Kepala Desa, kalau nanti kami meminta datang di mana saja tempat di Desa Padanyaman ini untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita, murid kita yang ada di sini, itu adalah merupakan bentuk daripada aset yang ada di sekolah kita. Jadi itu adalah bentuk daripada menjadi guru. Ya, karena ini pertanyaan-pertanyaan dalam rubrik-rubrik yang ada sudah akan dilibatkan orang tua mendidik, memanggil orang tua untuk mendidik anaknya dalam pendidikan formal. Itu salah satu bentuknya yang merupakan aset, ya. Jadi inilah yang kita akan tekankan dalam kehidupan kita di sekolah hari ini. Dan sekolah merupakan ekosistem. Ekosistem itu mempunyai 2 aset, itu biotik dan abiotik, yang hidup dan yang tidak.
tidak gitu. Ya selama ini mindset kita bahwa aset itu adalah yang ada di lingkungan sekolah ini saja, tidak pernah berpikir ke luar. Saya kasih contoh. Ya, misalnya Pak Sardi mau memberikan pelajaran olahraga, videokan, renang. Ya, di sekolah ini tidak ada kolam renang. Jadi tidak ada asetnya di sekolah ini. Tetapi setelah nanti kita katakan bahwa ada turbin. Ya, di sana ada bendungan bisa digunakan untuk latihan belajar renang. Nah, itu yang aset. Nah, contoh lain, mau mengajarkan misalnya tenis meja, tidak ada kita papan tenis meja, tetapi di SD7 ada tenis mejanya. Itu kita ada asetnya, aset yang ada di sekolah ini, tinggal kolaborasinya yang akan dibuat dan MOU. Itulah nanti kebijakan politiknya. Itu namanya kebijakan politik. Aset politiknya di situ adalah MOU antara sekolah SD7 dan 32 misalnya. Itu yang merupakan aset yang selama ini pemikiran kita mulai yang ada di sekolah kita ini. Itu yang pertama. Saya selaku CGP yang sebentar pendidikan bersama dengan Pak Parman, saya mengutip dari Bapak bisa dimulai dari atas. Ya, semuanya berawal dan berahdi dulu. Ya, jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambil langkah pertama. Dan inilah bentuk yang saya ambil bersama Pak Parman. Tidak ada perintah daripada Bapak Kepala Sekolah bahwa adakan ini. Dan ini adalah merupakan kewajiban di semua sekolah untuk mengatakan pada hari ini kita akan mengatakan 7 aset tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala UPTD SMP 32 Satamanga ini sudah disampaikan. Insya Allah ini akan kita bahas bersama untuk mengefisienkan waktu yang ada. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya sudah cukup sekali tadi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah dan Pak Ustaz Bumi. Tadi oleh kepala sekolah bahwa aset itu sebenarnya sangat luas. Ya, aset itu sangat luas, bukan hanya terkait gedung yang ada di sekolah. Ya, tetapi aset di sini adalah hal-hal apa yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Kalau sekarang di kurikulum merdeka itu proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, seperti yang dikatakan oleh KHD atau Kiai Dewantara itu bahwa pembelajaran itu harus dilaksanakan yang berpihak pada murid. Maka dari itu setiap sekolah itu diharapkan memetakan aset yang ada. Di sini daerah pertanian harus mengetahui bahwa memang kita daerah. Ya, dan di sini juga nantinya kita tidak mencari aset yang tidak ada. Jadi sekolah itu jangan membuat susah diri istilahnya, tetapi manfaatkanlah aset yang ada. Seperti yang pertama tadi disampaikan bahwa sebelum saya masuk ke tujuan apa sih tujuan kita ini, saya ulas kembali apa yang disampaikan kepala sekolah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Sumiani terkait aset. Yang pertama supaya kita nanti semuanya bisa mengidentifikasi. Yang pertama terkait aset manusia. Aset manusia itu mengarah kepada keterampilan orang yang berada di sekitar sekolah, bukan hanya guru, tetapi orang-orang yang peduli, orang-orang berada dekat-dekat dengan sekolah atau di komunitas sekolah itu. Ya, bagaimana keterampilannya? Contoh, kita di sini ada Pak Arham. Pak Arham ini bisa menjadi aset sekolah. Dalam hal apa? Pak Arham ini jago homoseksual. Itu bisa digunakan untuk mengajarkan anak bagaimana caranya memotong kayu yang benar agar aman dan selamat. Ya, yang seperti itu maksudnya. Ini terkait keterampilan. Di sekolah kita ini ada beberapa Google Master trainer. Itu juga menjadi aset. Ya, seperti itu terkait aset manusia. Ya. Ada kepala sekolah kepala desa yang peduli, dia bisa memberikan pembelajaran di sekolah tentang pembelajaran apa misalnya yang berkaitan dengan profesinya sebagai kepala desa, itu juga bisa jadi aset. Ya. Kemudian yang kedua, aset modal sosial itu terkait norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat ini. Oleh karena itu kami memerlukan bapak-bapak semua, karena bisa jadi saya dan guru-guru yang lain adalah berdatang di desa kita tidak memahami apa norma-norma yang berlaku dalam masyarakat kita, sehingga diperlukanlah orang-orang setempat untuk mengidentifikasi apa norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu. Sehingga nanti kita bisa mengatakan bahwa ini aset kita.
Contoh, dilarang keluar rumah tanpa menggunakan jilbab misalkan. Nah, ketika itu menjadi norma di sini, maka itu bisa menjadi aset sekolah. Jadi sekolah tidak perlu lagi terlalu sulit untuk memperlakukan semua anak untuk memakai jilbab. Kenapa? Karena sudah ada aturan yang mengikat di desa yang menganjurkan itu. Misalkan seperti itu contohnya. Nah, kemudian apa lagi? Organisasi ataukah komunitas terkait sosial. Di sini ada organisasi-organisasi apa yang ada di desa kita yang bisa menunjang pembelajaran itu tadi. Ya, siapa tahu saya mau belajarkan tentang organisasi di mata pelajaran PKN misalnya. Saya kurang paham karena anggaplah saya guru PKN kurang paham dengan organisasi itu. Maka panggillah orang yang ahli atau orang yang memang menjadi ketua ataukah anggota dari organisasi yang ada di desa kita untuk membelajarkan bagaimana bentuknya itu organisasi. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah modal politik. Ya, itu tadi kita menghadirkan di sini ada imam desa, ada kepala desa. Ya, terkait apa kebijakan-kebijakan yang ada di tempat kita ini yang bisa mendukung proses pembelajaran, yang bisa mendukung proses pembelajaran anak kita di sekolah. Misalkan ada kebijakan di desa memberikan beasiswa. Nah, itu kebijakan politik, itu kebijakan dari seorang pemimpin. Nah, termasuk juga kebijakan dari kepala sekolah. Misalkan ada siswa yang berprestasi, kemudian kepala sekolah memberikan menganggarkan untuk membiayai anaknya minimal uang pendaftarannya misalkan. Termasuk juga saya masih ingat apa yang disampaikan dulu kepala desa sebelumnya. Nanti saya pula mengatakan bahwa desa siap berkolaborasi dengan, mudah-mudahan Pak ya masih bisa tetap dilanjutkan oleh kepala desa yang sekarang. Dia mengatakan bahwa dia siap berkolaborasi dengan sekolah untuk menganggarkan di antara desa kalau memang ada jalurnya terkait pemberian beasiswa kepada anak yang berprestasi. Ya, seperti itu disampaikan, saya masih ingat waktu pertemuan. Ya, ini terkait modal politik. Kemudian selanjutnya modal agama dan budaya. Agama ini sekiranya kita di sini agama Islam semua di desa kita 100%, itu juga bisa menjadi modal kita. Mengapa? Jadi ini nanti menjadi dasar sekolah untuk membuat program yang sesuai dengan agama kita. Beragama dan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan serta budaya-budaya yang beredar dan berkembang di desa kita. Di sini mungkin ada beberapa budaya yang sudah terbaca dan sudah kami kenali di sini. Misalkan apalagi namanya itu atau Mapaden. Ya, budaya Mapaden dan itu salah satunya. Budaya Masikiri. Nah, itu salah satunya. Ya, seperti itu yang mau kita identifikasi. Mungkin saja masih ada budaya-budaya lain yang belum sekolah ketahui. Inilah perlunya kami mengadakan pertemuan. Kemudian selanjutnya modal fisik, ya, bangunan dan infrastruktur. Ya, jadi bangunan bukan hanya yang ada di dalam sekolah ini. Bangunan desa, kantor desa, ya bisa juga digunakan kalau bisa diizinkan. Ya, dan bangunan-bangunan lainnya yang terkait dengan program atau yang dibangun oleh desa sekitar. Nah, ini bisa semua kita memanfaatkan. Kemudian selanjutnya ini modal lingkungan. Sudah tadi disebut oleh Pak Ustaz mengenai kepala sekolah. Termasuk juga sini lingkungan kita ini luas. Ada hutan, ada sungai, ada air terjun, ada hutan pinus. Ya seperti itu maksudnya. Kemudian selanjutnya finansial, ya. Yang terakhir finansial terkait pembiayaan. Bisa jadi apakah ada sekolah orang tua yang ingin membiayai ataukah dari dana lain, sumber dana alumni dan lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah. Nah, seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi mudah-mudahan dari pemaparan singkat ini bisa memberikan gambaran kita sebentar, karena sebentar kita ini akan memasukkan saja sana. Kemudian kami di sini bertugas mencatat. Oh, inilah aset kita. Nah, yang nanti menjadi dasar sekolah untuk memanfaatkan aset itu. Nah, kalau kepala desa di desa ada data-data warga seluruh warga di desa Patanyamang terpanjang di sana, terpampang di sana. Maka guru mata pelajaran IPS bisa memanfaatkan itu, ya, melakukan kunjungan ke desa untuk menghitung
jumlah warga yang ada di sini yang berusia sekian sampai sekian, ada data di desa itu semua aset-aset kita. Nah, kemudian saya lanjut kepada tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama itu adalah mengenali potensi yang ada di sekitar sekolah. Mengenali potensi yang ada di sekitar sekolah. Jadi kita ingin mengetahui potensi-potensi apa yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua mengenali diri sendiri dan membangun aset yang ada. Jadi kami di sini tiap sekolah bisa mengetahui bahwa inilah potensi saya. Saya tidak mungkin mempelajarkan orang menjadi seorang nelayan, sedangkan saya tidak memiliki potensi itu. Nah, saya hanya mampunya sekian, karena begitulah di kurikulum Merdeka itu kita tidak diminta untuk mempelajarkan yang tidak kita mencari apa yang tidak kita miliki, tapi apa yang kita miliki itulah yang kita kembangkan. Ya, tidak ada susahnya istilah. Kalau saya mengatakan tidak boleh mencari susah, karena saya memiliki potensi ini, maka inilah lapangan saya cuma seperti ini. Bagaimana kreativitas saya untuk memanfaatkan lapangan yang seperti itu? Jangan tidak ada lapangan sepak bola, tidak bisa bermain bola. Ya, lapangan tak cuma 12 kali 6. Nah, sedangkan lapangan bola butuhnya sekian ukurannya. Ya, jadi kita manfaatkan itu yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun koneksi dan kolaborasi. Ya, artinya ada hubungan baik antara pemerintah setempat dengan warga setempat, tokoh masyarakat setempat, agar nantinya suatu waktu guru yang menginginkan tokoh lain untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sebetulnya bisa dihadirkan. Nah, guru agama tapi kan mungkin ustaz biasa saja. Anggaplah seandainya sekiranya saya guru agama tidak pernah menikahkan orang, baru saya mau membelajarkan cara menikahkan orang, ya maka panggil imam desa. Mudah-mudahan dia bisa hadir di sekolah untuk mengajar kepada anak-anak. Oh begini modelnya, praktik seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah mempraktikkan dialog dan partisipasi masyarakat. Ya. Jadi mudah-mudahan dialog kita ini bisa memunculkan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu harus berpartisipasi aktif membangun sekolah. Nah, jangan gurunya. Kalau gurunya berapa orang ada di sini orang di luar. Ya, orang di luar Patanyaman. Di sini yang orang asli Patanyaman cuma satu orang. Oh, Pak Iwan juga orang Jawa. Pak Iwan ya. Pak Samsul. Ya. Belum tentu di sini terus selamanya. Jadi perlu partisipasi aktif masyarakat untuk membangun sekolah. Ya. Walaupun saya di sini sudah 13 tahun, hati saya ada di sini mau membangun sekolah ini, tapi kita tidak tahu ke depannya apakah saya tetap di sini, Ustaz Bunyan tetap di sini, maka perlu partisipasi aktif dari masyarakat untuk membangun sekolah kita. Saya kira ini bagian pengantar. Selanjutnya kita masuk pada proses identifikasi. Jadi pada bagian ini kami mengharapkan partisipasi dari bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang kita ketahui tentang aset itu kita langsung sebutkan dan kita akan mendaftarkannya. Sekira seperti itu Ustaz. Ya, demikian kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi tambahan penjelasan, dan insyaallah sementara diskusi nanti setelah kita memetakan akan ditambahkan penjelasan lebih lanjut. Jadi insyaallah untuk yang pertama ini adalah aset manusia dulu. Ya. Jadi untuk aset manusianya ini jelas yang pertama adalah guru, ya, dan warga sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita ini semuanya berkualifikasi S1, ya, yang gurunya, dan insyaallah semuanya bisa IT, ya. Dan Pak Parman sendiri adalah merupakan Google Master Trainer level 1, ya. Dan saya alhamdulillah bersama Pak Parman, namun belum lulus level 2-nya karena tidak ikut ujian. Saya atau Pak Parman belum mencapai nilai untuk Google Master Trainer. Dan teman-teman yang lain juga demikian. Yang kedua adalah murid, ya. Nah, ini aset murid kita dari 2 sekolah, ya, dari 2 sekolah, SD Bonto Tangga dan SD
Nah, ini adalah aset kita untuk itu. Tentang masyarakat yang mempunyai keterampilan. Saya kasih contoh Pak Arsyad, ya. Pak Arsyad ada keterampilannya di bidang listrikan dan bengkel. Jadi bisa antara masukkan di sosial dan seni. Ya, ada pembengkelan yang banyak bengkel di sekitar ini yang walaupun sifatnya kecil-kecil ya, seperti motor, kerajinan. Ya, seni. Masih ada kira yang lainnya pertanian, ya pertukangan. Ya ini tukang kayu, tukang batu. Masih ada di ini pedagang. Ya. Siapa tahu ada nanti asetnya sekolah mau dijual. Masuknya hasilnya hasil dari karyanya itu ya mau dijual. Ya itu. Ya, apa lagi? Masih ada? Masih ada? Ini 3. Pembengkelan, seni, Yang gula merah, di pertanian, menanam batu. itu sendiri keterampilan ya, keterampilan. Sudah masuk di keterampilan tadi itu aja. Ya, seni keterampilan ya, seni keterampilan. Seni garis gitu supaya ada. Madu ini madu. Dan masuk di pertanian atau bagaimana? Masuk sejak Apa istilahnya kalau seni kolaborasi dengan keterampilan dengan kemasannya. Kalau kita apa istilahnya kalau di seni bambu? Kriya. Kriya. Iya. Kalau nyaman itu masuk kriya nih. Oh, salah masuk situ ya. Ada lagi? Nah, jadi nanti tentang siapa yang di perbengkelan nanti kamu memetakan. Kalau di organisasi tidak masuk. Nanti di sosial. Iya. Iya. Ya, satu tidak. Ada juga waktu saya KKN dulu, ada juga sekolah. Ini tapi ini kan artinya berbandingnya sama. Iya. Sekolah juga mengadakan ini pencak silat tradisional. Oh iya. Ya. Cuma kan, iya maksudnya kan ada nanti soal tanggapan lagi. Iya. Bela diri. Iya. Bela diri. Dan ini sangat dibutuhkan ini di OSN olahraga ya, bela diri. Nah di sini pertanyaan banyak ini. Iya ada ya. Iya langsung ya bela diri. Iya ada. Bukan guru, karena kan dia tidak berprovisi sebagai guru mengajarkan itu, tapi ada potensi. Iya. Kalau guru kan berarti dia menerima itu, tapi ada orang Bela diri. Iya. Bela diri tradisional di wilayah. Ya, jadi itu tadi kalau biar kita rangkai dulu, kalau ada teringat kita dimasukkan nanti. Nah, selanjutnya di modal sosial. Ini modal sosial organisasi. Nah, jadi pertama adalah organisasi pemerintahan.
desa. Ya. Sebelum lanjut Pak Ustaz, Iya. apakah siswa tidak masuk dalam undang manusia? Oh iya, makasih. Tadi saya tutup murid, jadi lupakan ya. Iya. Kasih ingatannya Bu ya. Dari 2 sekolah SD sekolah dasar. Nah, terus desa Posyandu. Ya, ini kesehatannya karena tambah darah bagi ini ya. Posyandu. Poskesdes ya, Poskesdes. Dan Posyandu, ya, Posyandu kan ada Posyandu. Nah, terus ada Karang Taruna, ya, Karang Taruna, dan ada organisasi pemuda namanya DNBP. Karena jadi saya kasih bayangan ini kolaborasinya nanti karena kalau pemerintah desa tidak langsung memberikan dana ke sekolah bahwa ini dananya desa untuk sekolah dan bisa ini dikolaborasikan, insya Allah dikolaborasikan kalau bersama dengan Karang Taruna karena Karang Taruna dan OKP di desa itu ada anggaran khususnya dari dana desa. Nah itu ada kegiatannya, misalnya mau poseni, sementara di sekolah kami tidak ada dana untuk poseni, kita kerjasamakan dengan Karang Taruna buat kegiatan poseni, melibatkan siswa-siswa jalan programnya sekolah, jalan programnya pemerintah desa. Itu bentuk kolaborasi untuk mewujudkan bagaimana memberikan tangan kepada murid. Ya. Apalagi yang sosial masih bisa tambahkan. Iya. Silakan. PKK ya. Majelis Taklim. Iya. 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 Majelis Taklim. BPD, ada BPD, Majelis Taklim, PKK, TPA. Apalagi ini yang ada di sini, bagaimana apakah ada di sini bagaimana itu adat itu tentang adat desa dia masuk pengabdian budaya budaya sebetulnya. Masih ada di sini di modal sosial. Majelis Taklim di modal politik. Ya. Ini kebijakan pemerintah desa dan kebijakan kepala sekolah. Jadi ini adalah MOU universitas MOU dari universitas organisasi ini. Nah, contohnya misalnya ini juga dibutuhkan di sekolah kita kalau mau visitasi, ya. Nah, seperti penggunaan masjid kita di Mangang ini, ya. Mestinya ada MOU-nya antara pihak sekolah dengan pengurus masjid. Karena itu ketika visitasi dicari oleh asesornya, ada tidak, ada mestinya, ada tujuh yang di atas digunakan, ada tidak kerjasamanya, ya tidak ada. Tidak maksudnya berkurang dari nilainya ya. Misalnya itu adalah kebijakan politik, adalah MOU dituliskan. Oh iya. Ada terlupakan yang ke-10 itu modal sosial adalah aturan yang berlaku di masyarakat, aturan-aturan ya. Misalkan suara sapi dilarang masuk kebun. Ya misalnya itu contohnya ya.
Apa ada yang peran sosial? Secara adat tidak belum tertulis. Oh ya, nanti di budaya kita masukkan di kalau begitu ya. Di politik ya, di MOU ya, tentang kebijakan MOU tentang kerjasama. Masjid ya. Yang kedua kerjasama puskesmas ya. Kerjasama kerjasama puskesmas saja. Sebenarnya yang lain bukan lagi puskesmas namanya ini PKM. Bagaimana Pak Sati? Atau PKM atau tetap puskesmas? Yang tren sekarang itu PKM Pusat Kesehatan Masyarakat. Sebenarnya juga puskesmas disingkat lagi, sudah disingkat lagi. Pusat Kesehatan Masyarakat. Sama juga sebenarnya puskesmas. Sudah disingkat lagi. Bahasa Indonesia kali itu singkatan apa begitu budaya. Kalau puskesmas Disingkat lagi. katanya bagaimana itu? Kronim. Ya, kesamaan. Beda singkatan kronim. Ya. Kronim bersama Kalau singkatan itu pas DPR, Ya. ambil satu Satu huruf satu. ya, seperti PKM ini kalau singkatan nih. kayak OSIS itu akronim. Terus mudah-mudahan ini sudah. Masih ada yang siapa tahu ada kebijakan dari Bapak Kepala Desa. Silakan. Studi tour kantor. Bisa. Studi tiru. Studi biro. Ya. Misalnya keterbukaan kepala desa dari sekolah itu. Ya. Studi. Ya. Kalau misalnya dikasih siswa dikasih tugas untuk Iya. lihat SDOK-nya Yaitu desa. Diterima. Masih ada? Kepala desa pemerintah desa. Ya. Dia beberapa desa ya, keterbukaan pemerintah desa menerima Kalau kepala sekolah kepala sekolah menjadi kerjasama dengan menjadi nilai Pak. Kepala sekolah bersama dengan ya relasi mampu membangun relasi yang berbagi relasi ya. Selanjutnya di modal agama ya. Di modal agama ini dan budaya ya. itu di sosial itu bisa masukkan KDH kelompok tani hutan. Oh iya, iya. Kan bisa kolaborasinya dengan keterampilan Kelompok tani hutan ya, kelompok tani hutan. Iya, kelompok mengangkat misalnya. Iya. Lahan sendiri atau Iya.
Ya. Ada lagi. Nah, selanjutnya modal agama dan budaya. Yang pertama di budaya itu belajar di tradisional, agama Islam. Ya, pertama. Terus peringatan Hari Besar Islam. Ini nomornya. Peringatan Hari Besar Islam di bawahnya kedua, ketiga ya. Peringatan Hari Besar Islam. Ya. Iya, di hari ini saja peringatan Hari Besar Islam. Dan biasa di Maulid ini Nasrul Al-Quran. Terus di budayanya Barasanji. Ya, nanti di Ya. Ya. Negara yang ada kalau kita galau. Masih tetap ada Pak datang. Kayak sudah 10, iya, sudah 10. Pak Dendan, ya Pak Dendan. Karena ini bisa dijadikan kelima nanti sebagaimana Pak Dendan melestarikan itulah budaya lokal yang melestarikan. Ya dari ya, dia tarian ya. Ya yang tidak pernah dimunculkan ini tarian Camba, yaitu tari Makampiri. Ya itu pernah ada di Camba tapi tidak pernah lagi, tidak tahu siapa dulu gurunya ini tari Makampiri ini. Dulu sempat tren ini di SMP 3 ini tari Makampiri. Lokal ya. Bisa jadi banyak. Masih ada Bapak Ibu? Sudah 10. Di sini warga religius di sini. Iya, religius ya. Ada di dokter dia sebelum kian. Selain dari Roro. Iya, selain dari Bapak masih ada budaya-budaya orang tua kita yang bisa dilestarikan karena sudah terlupakan. Pacuan kuda. Pelajarannya banyak kuda diperintahkan. Bisa kerjasama. Iya. Apa namanya itu budaya apa namanya kayak yang bikin orang itu yang kayak apa itu kalau mau usaha. Nah itu di kelas 10 gitu. Ya kalau Masih di sebelah belum di situ ya. Iya. Apa lagi kayaknya? Agak bahasa Indonesia ada. Bisa dibahas kalau di bahasa budaya yang ngakti, angin ngakti. Agak masuk orang kampung. Kita itu baru Pak kalau sudah mulai berbuah berisi diambil ceritanya di api-api, semacam siraman-siraman dengan ini semoga buahnya itu lebih bernas seperti itu. Ya. Itu sebulan untuk spending lagi. Ini kalau nggak ini perempuan saya. Perempuan Pak. Yes. Karena saya Boleh juga kalau hai. Kalau orang hai boleh. Kan itu bisa mau dipelajari. iya, tapi secara dunia sebenarnya yang begitu kan ada juga bagaimana lebih adanya semacam itu aja. Dan itu minimal anak-anak bukan untuk mempelajarinya itu bahwa dia ini cuma mau mengetahui sejauh mana itu ya adanya ya. Nah terus
Ya ada itu tradisional termasuk situ pengaruh. Ngaruh. Dari Penjemputan anu sebelum akad nikah. Bukan di situ. Karena itu diperbaiki. Ya, tamu tadi termasuk memancing itu di dalamnya. Ya, Juga itu. ya, Makassar. ya, mas. Saya kekalahan itu Memancing, dan ngaruh. Ngaruh, ya. Oh, ngaruh dia kayak baca-baca puisi. Ya, betul. Iya, itu katakan puisi. Kita tamu kan. Saya tertarik dalam pengantin. Kalau itu di sosial bisa masuk ada itu turbin di situ atau? Di lingkungan di. Oh, lingkungan, oh. Iya. Nah, terus kalau nggak ada lagi di sini di budaya, biar dulu kita pindah nanti siapa tahu ada lagi. Iya. Ya. Kita pindah dulu ke lingkungan alam. Hutan. Ya hutan. Sawah, sungai, BLTA. Di nasional itu hidroponik di situ. Hidromikro. Hydro ya, hydro. Oh ya, BLTH ini bukan A. Ya. Bisa PLT, Pembangkit Listrik Tenaga TMH, ya. Air terjun. Kontinus. Sudah ada tadi. masuk di Halaman. Ini nanti kali iya ada di Mana tahu? Ya, pada ya mau ini pada luar mau pada di atas ya. Irigasi. Irigasi. Kalau Bu Ipa mau mengadakan karate ya, Misalnya tidak ada status lapangan, tapi tidak ada status lapangan. Ada lapangan desa. iya lapangan, Ya, lapangan. kalau ibu luas ke sana. dan rekannya kami selalu memancing memancing Pak. Modal alam. Mancing ada sungai. Sungai, ada sungai. Aset, ada mancing. Dan Apa namanya di sini? Mami, Jangan di sini yang mertua air, mertua ikan. Apa namanya? Mertua. Mertua tadi. nggak ada yang kayak itu sedikit yang begitu, nggak ada bahwa tahunan diadakan untuk menarik ini. Nggak bagus juga itu. Ya, dan melestarikan juga. Itu pelajaran rohani pada kita. Murah. Oh, murah nih. Dengan berubah. Ya. Dengan lain, Di musim minggu baru. Yang buat babi supaya orang tahu. Garis miring Pak, ada bahasa Ambulan. pakai bahasa ini aja. Murah ya. babi. Ya.
Tidak, istri saja kurang begitu. Murah paham itu ada kata-kata bagus dan Ya, ada di masjid, ada masjid. Sawah kebun. Oh iya, di masjid. Kalau kebun masuk. oh iya, jembatan masuk sekarang. Ya, kita pindah di fisik, ya. Masjid, di Pura dulu, ya. Gedung sekolah. Ya. Terus mana? Masih dalam gedung sekolah dalam guru masih kurang. Baca gitu. Perpustakaan, Aula ada solusinya. masjid, Masjid. masjid. Posyandu dan poskesdesnya, poskesdes dan posyandu, poskesdes dan posyandu, posyandu. Apalagi yang masuk fisik dan pedesa ya. 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 Bisa di atasnya itu di masjid. Asetnya itu adalah kerumbuk, ada juga ya, kerumbuk ya. Laptop, weekend terkadang bagus. Kami asetnya ini misalnya gedung sekolah ini kami taruh di sini. Masalahnya ini jangan pelosok ya supaya ini ya. Kayaknya penasihat ya. Ya, dana bos. Yang kedua, dana kelas. Ya. Nah, 311 ya, 11. Nah, jadi ini yang 11 ini, nah, ini adalah program kami CGP, lebih khusus lagi Pak Paman yang memunculkan di Kemendikbud ini. Kalau program kami berdua ini 11 ini adalah sedekah beras 11. Sedekah beras 11. Jadi akronimnya adalah 11. Ya. Jadi sedekah beras 11 ini, beras 11 ini setiap hari Jumat. Ya, hari Jumat. Jadi untuk membiasakan anak kita bersedekah, dan itu kita sumbangkan ke ke masyarakat sekitar dan alumni murid yang sakit dan masyarakat sekitar. Itu tujuannya. Dan program kerjanya OSIS ini. Ya. Mungkin ada yang lainnya, siapa tahu ada dari desa. Ya. Nah, ini Pak Ustadz, ya. Saya membaca di postingan itu, Patanyaman ini juara 1 ini, pengumpul impak terbanyak kecamatan Cambang. Ya, kurang lebih 30 juta ya Ustaz, berapa? Kabupaten Maros ya. Ya, Kabupaten Maros ya. Yang saya baca itu hari ya. Coba kita berapa di masyarakat, karena kita juara 1 di Kabupaten Maros. Ya, ini finansial
apakah tidak ada itu ketika di desa bisa mengelolanya ini? Apakah kita semua ke Basnas? Dulu kan ada persentasenya sekian di awal-awalnya Basnas itu. Sekarang bagaimana seperti itu? Ya, dari 30 juta itu kita punya saldo sekitar 18 juta yang akan kita gunakan untuk berbagai macam program. Ya, nanti kita membuat proposal untuk program itu beserta dengan dananya. Kalau disetujui itu bisa dikaitkan. Kalau untuk sekarang ini masih lebih bersifat bersifat sosial karena mungkin, tapi arahnya akan ke sana karena kita tahun depan ini mentargetkan 100% kenaikan untuk desa Patanyaman kan? Karena kalau dikelola dengan baik sebenarnya ini bisa lebih dari itu. Nah, kalau itu misalnya bisa memenuhi, memang di dalamnya itu ada beberapa program, termasuk diantaranya itu adalah beasiswa. Ya, beasiswanya ini Bisa dimasukkan itu Pak Karena infak masyarakat nanti dikerjasamakannya kalau sudah ada. bisa dibuat saja dulu, nanti kita lihat seperti apa kebutuhannya karena potensinya besar. Lalu pertanyaan. Kalau kemarin itu yang saya usulkan untuk di Basnas itu pelatihan juleha, juru sembeli halal. Artinya kita mau programkan apa namanya? Oh ya, saya juga sekalian mensosialisasikan bahwa untuk saat ini sedang dibincang-bincangnya diadakan pendaftaran sertifikat halal. Jadi semua jenis usaha harus mendapatkan sertifikat halal sampai Oktober 2024. Jadi semua jenis-jenis usaha nantinya, terutama yang makan dan minum, kalau tidak memiliki label halal dan sertifikat halal itu kemungkinan akan sulit untuk diedarkan. Dan kebetulan saya juga pendamping untuk produk halal itu. Nah, salah satu yang jadi masalah ini kan, misalnya penjual bakso itu, kalau dia baksonya ayam atau sapi itu harus disembelih dengan cara halal. Dibuktikan dengan orang yang menyembelih itu punya sertifikat halal. Ya, jadi kalau misalnya selama ini kita imam tak sembelih itu halal. Tapi sama dengan kalau kita menikah baru nikah sendiri. Baru sudah nikah, belum bisa kita buktikan. Nah, saya kemudian kemarin itu mengusulkan kepada Basnas untuk diadakan pelatihan juleha itu, karena nantinya itu akan kita butuhkan. Nah, salah satu itu baru satu program. Kemudian yang kedua, program untuk kalau misalnya ada warga yang meninggal itu nanti kita mintakan langsung ke Basnas untuk segala macam kebutuhannya terkait dengan itu. Nah, itu informasinya dari Pak Ustadz Amir. Jadi juleha ini, akronim ini 3 tahun yang lalu sudah terkenal. Dan yang mempunyai sertifikat itu ada orang Camba namanya Pak Yakub. Kalau Pak Rasak itu sudah tapi belum memiliki sertifikatnya. Termasuk saya sudah khusus mengetahui tentang pendidikan itu, tapi tidak ada sertifikat pengakuan bahwa juleha itu. Jadi nanti ini kita tadi makan jalan kote dan bawah itu harus sertifikasi halal. Sertifikasi halal ya. Dan tidak gratis di pendampingannya Ustaz Amir itu mendampingi UKM sampai terbit itu sertifikatnya. Kalau Ustaz Amir itu pendampingnya di Jambi. Kalau saya itu sudah ada terbit 1 S kelapa.
sudah ada sertifikatnya itu misalnya IMB-nya tentang IMB-nya bersertifikat, tinggal mau ditulapi nanti pendampingnya mungkin asal itu saya daftar ya. Saya daftarnya di Palopo, kebetulan ada yang itu gratis, cepat sekali. Gratis sampai Oktober 2024. Ya, pada itu ya. Mahal. Jadi ini saya informasi dari Alhamdulillah. Selanjutnya siapa tahu masih ada tentang ini dari pemerintahan desa, kalau masih ada finansial. Nah, seperti tadi yang dibahasakan Pak Parman, kalau Pak Desa yang lalu mengatakan siap beasiswa bagi siswa kita yang berprestasi. Alhamdulillah, karena saya lihat di Desa Perjandingan itu sudah di bulan 12 kemarin dia menyerahkan kepada siswanya, siswa yang ada di desanya beasiswa. Saya sekali kemarin kita tidak sempat meminta kepada desa untuk itu supaya ada bukti. Tapi mungkin insya Allah lebih lagi dari Pak Desa ini. Insya Allah ya, insya Allah dari beasiswa dari pemerintah desa. Jadi ini bukan saja nanti, jadi ini sudah terpenuhi juga mungkin SD juga dia, bukan saja SMP, ada 3 sekolah untuk anak-anak kita. Ya. Ini untuk mendorong apa? Anak-anak sekolah, anak-anak kita tidak ada yang anak putus sekolah. Ya, ini program Kabupaten Maros kemarin lagi sudah disaksikan Pak Bupati di silaturahim akbarnya dua agama. Yang kedua adalah memutus pernikahan dini. Karena yang dibikin repot itu Ustaz Amir dan Pak Desa. Ya. Jadi ini ya belum umur 19 tahun sudah mau menikah. Nah itu ya. Jadi ini kolaborasi kita, anak-anak kita ini potensinya di sini, ya. Dan kolaborasi anaknya Ustaz juga demikian. Kolaborasi yang dijalin, jadi kita potong-potong sehingga anak itu berpihak kepada anak kita melanjutkan pendidikan. Jadi ini tujuannya kita memetakan aset siapa yang bisa ini menembus ini, ya. Sama kita punya aset 30 juta, impaknya kalau ini dikelola dengan baik, kalau targetnya Pak Ustadz nanti tahun depan 100 kali lipat dan kita membiayai anak kita yang betul ya bisa. Itulah beasiswa. Jadi ini aset yang kita harus betul-betul gali secara baik dan kita manfaatkan dengan cara kolaborasi. Cara kolaborasi dalam perbedaan kita yang ada, kita tidak bisa bersatu dalam perbedaan itu, tapi kita bisa bersama dalam perbedaan. Ya, bersama dalam perbedaan karena mustahil kita bersatu, karena kalau satu jenis kelamin tidak ada kehidupan. Itulah maknanya perbedaan. Ya, itulah maknanya perbedaan. Kita bersungguh-sungguh dari ini. Jadi jadi ini kolaborasi kita lanjutkan. Kita melihat pada pertanyaan ini kita semuanya melihat dengan baik, ya, sehingga kita memetakan aset kita ini. Dan alhamdulillah begitu banyak aset kita. Dan ini kita akan memanfaatkan untuk pengembangan anak didik kita, ya, peserta didik kita mau kita di sekolah ini dan di sekolah SD nanti insya Allah. Kalau termasuk istri juga, kalau kebetulan sekolah kita mengikuti lomba-lomba di bidang keagamaan, itu sampaikan ke saya, nanti saya akan buatkan mungkin supaya dapat dari Basnas. Saya sampaikan sekarang Ustaz, insya Allah di bulan 7 ini kita sudah mau mentas pahit, ya. Dan alhamdulillah sekolah kita ini pernah mewakili Maros. Ya, pentas pahit di bulan 7 seleksinya tingkat kabupaten, di Polres itu bulan 8 dan tingkat nasional itu di bulan 9. Alhamdulillah. Jadi ini Basnas. Ya. Jadi ini nanti bulan berapa? Bulan 7 Ustaz. Ya. Bulan 7 ini. Juara dia kalau yang penting ikut lomba. Yang penting ikut lomba kesana. Kalau juara lebih bagus lagi. Artinya sudah ada ya. Karena itu salah satu persyaratan yang termasuk masuk di SPID itu harus ada prestasi dulu. Karena kalau orang kan jadi masih berlanjut itu beasiswanya dari pertanyaan Ustaz untuk di SPID.
Ya, Masih berlanjut. bisa. Iya. Yang penting setara dengan Nuki. Iya. Di bawahnya itu saya malu deh. Iya, betul ya. Ya, betul ya. Jadi artinya ini masyarakat Pakanjaman dan melalui Pak Ustaz inilah pentingnya kita mengetahui asetnya. Ini Termasuk KDH, ini KDH, kalau iya. Iya. Siswa kita Iya. yang Itu semua potensi kita, aset kita. Jadi saya yang menutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Semoga kita semua mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.